Halo sahabat ATA yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih kepada Anda yang selalu setia melihat atau menonton channel ini, yang mana saya akan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan Anda ilmu wawasan, dan mudah-mudahan ilmu wawasan tentang usaha ini bermanfaat. Dan sebelumnya saya minta maaf bila mana di dalam video ini ada yang salah atau apa, Anda langsung komen aja ya. Oke. Kali ini saya akan mencoba mewujudkan keinginan Anda. Apa keinginan terbesar Anda di dunia ini? Contoh, Anda kepengen misalnya YouTuber mencapai 100 subscribe pertama misalnya. Gimana caranya misalnya? Maka itu Anda harus bekerja memikirkannya, atau sampai Anda mencapai 1000 subscribe pertama dan 4000 jam tayang, itu juga sama, itu tergantung Anda. Oke, dan lain sebagainya. Contoh, Anda pengen punya mobil mewah misalnya, atau Anda pengen punya rumah, atau pengen apapun itu keinginan Anda, maka bisa diwujudkan asal Anda tahu poin-poinnya dan langkah-langkahnya apa saja yang harus Anda lakukan. Nanti akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, supaya keinginan kita bisa terwujud, yang pertama adalah ini cuman sekedar kinerja. Masalahnya itu adalah di kinerja dan waktu. Jadi setiap pencapaian yang mau kita capai, kita harus tahu dulu bahwa semua yang akan kita capai itu tidak instan. Itu jelas itu. Tidak instan, semuanya butuh proses, butuh waktu. Dan ini menyangkutnya kepada kinerja kita. Kalau kinerja kitanya bagus, rajin, konsisten, dan secara terus-menerus, maka saya yakin ini akan gampang, ini akan bisa. Dan ini sedikit sekali untuk gagal, gitu, oke? Tapi kalau kita kinerjanya kurang maksimal, cuman lagi semangat kita jalanin, nggak semangat kita biarin misalnya, nah itu semacam itu saya tidak bisa menjamin bahwa keinginan tersebut bisa terpenuhi. Yang keduanya itu diantaranya yang mungkin juga ini poin-poin yang penting juga, ini masalahnya masalah keyakinan. Kita harus yakin dulu, dan bukan hanya sekedar yakin, kita harus punya konsep. Masalah keyakinan dan konsep. Nah, konsepnya itu mau seperti apa yang mau kita jalankan. Konsep tahap pertama harus gimana, B harus gimana. Nah, konsep ini sangat penting sekali untuk supaya kita bisa berjalan sesuai arah konsep gitu. Karena kalau nggak di konsep, kita akan ngawur gitu kerjanya tuh. Besok gini, bulan besok tuh gini, itu akan ngawur karena tidak terkonsep, tidak tertata dengan baik gitu. Oke. Nah, kalau masalah keyakinan ini kita sudah yakin dan konsepnya sudah jelas, maka itu akan sangat besar kemungkinan bagi kita semua untuk bisa mencapai keinginan yang terbesar. Oke. Yang ketiga itu adalah kita harus tahu dulu poin apa yang bisa menyebabkan kita ini bisa mencapai keinginan yang besar. Yang ketiga adalah masalah spiritual. Yang ketiga adalah masalah spiritual dan doa. Jadi ini juga sangat kaitannya sangat erat sekali atau sangat penting sekali antara spiritual dan doa. Doa ini kita ya harus berdoa lah. Spiritualnya itu kita harus beribadah rajin lah, beribadah rajin, berdoanya rajin, dan bukan hanya ibadah, itu ada nilai spiritnya. Jadi tenaga power untuk berdoa itu, untuk beribadah itu harus ada. Karena apa? Itu juga menunjang untuk mencapai keinginan terbesar kita. Karena apa kita harus berdoa? Kenapa kita harus beribadah? Karena hasil dan apapun itu kita dikasih gitu. Dari Sang Pencipta kita dikasih, makanya kita meminta, kita berdoa. Jadi itu juga penting bagi Anda. Jadi jangan hanya kinerja atau perjuangan, itu juga
penting, tapi ada lagi seperti doa. Oke? Yang keempat adalah masalah keikhlasan dan kesabaran. Kadang orang untuk mencapai tujuannya, kadang orang tersebut tuh tidak sabaran, pengennya instan dan tidak ikhlas. Nah, di sini juga penting bahwa apa yang Anda konsep untuk mencapai keinginan yang besar, nanti di kemudian hari misalnya Anda tidak tercapai, maka Anda jangan sampai stres, Anda jangan sampai bingung sendiri, maka Anda harus sabar. Oke? Dengan kesabaran itu Anda akan semangat baru, dengan keikhlasan itu Anda akan tahu sendiri mana yang harusnya Anda lakukan. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya sekedar wawasan dari saya tentang gimana caranya mencapai tujuan yang besar. Oke, ini bukan tujuan yang kecil, yang besar. Ini mungkin segitu aja. Salam dari saya, Atia, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya. Salam.